Halo, perkenalkan, saya Gilang Rasmani dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem kontrol lampu berbasis ESP32. Adapun anggota-anggotanya, yaitu ada Vito, kemudian saya sendiri, Gilang Rasmani, kemudian ada Fahmi, ada Sony, kemudian ada Androni. Oke, langsung saja penjelasan selanjutnya. Di sini kita ada latar belakang. Kenapa proyek ini kami buat? Yang pertama, kontrol lampu konvensional itu saat ini masih sepenuhnya manual. Artinya, kita itu harus secara fisik mendatangi saklar lampu setiap kali kita ingin menyalakan atau mematikan lampu. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi pada kenyataannya itu tidak praktis. Yang kedua, karena prosesnya manual tadi, seringkali timbul masalah inefisiensi. Kita itu sering lupa mematikan lampu saat tidak diperlukan. Misalnya saat kita keluar kamar mandi, kita lupa mematikan lampu kamar mandi. Terus saat pagi hari kita lupa mematikan lampu teras. Nah, nah itu kan termasuk pemborosan energi ya, karena kita menggunakan energinya secara percuma, terbuang sia-sia itu. Nah, yang ketiga, dari kedua masalah tersebut, kami melihat adanya kebutuhan yang jelas akan otomisasi dan kemudahan akses. Nah, inilah inti dari konsep smart home. Kita itu butuh sistem yang memungkinkan kita mengontrol lampu dari mana saja, kapan saja, tanpa harus menyentuh saklar fisik. Setelah melihat permasalahan sehari-hari seperti lupa mematikan lampu atau ingin mengontrol lampu dari luar rumah, kami menghadirkan solusi sederhana namun bermanfaat melalui teknologi IoT. Dari sini, kami menetapkan tujuan utama proyek ini, yaitu yang pertama, merancang prototipe alat kontrol lampu berbasis ESP32. Jadi, kami ingin membuat sistem yang bisa menghubungkan perangkat lampu dengan jaringan Wi-Fi menggunakan microcontroller ESP32. Yang kedua, membangun web server sebagai antarmuka kontrol. Melalui web server ini, pengguna bisa menyalakan atau mematikan lampu hanya lewat browser, baik di smartphone maupun laptop, tanpa perlu aplikasi tambahan. Lalu yang ketiga, menguji fungsionalitas alat dalam jaringan lokal. Kami ingin memastikan sistem ini benar-benar berfungsi, stabil, dan responsif saat digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu dari jarak jauh di jaringan Wi-Fi yang sama. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, kami berharap proyek ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem smart home sederhana yang mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi manfaat proyek kali ini yaitu yang pertama, kemudahan. Bisa mengontrol lampu dari mana saja selama terhubung ke jaringan yang sama. Yang kedua, efisiensi. Potensi menghemat energi dengan mematikan lampu yang tidak perlu. Yang ketiga, edukasi. Penerapan konsep IoT dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada komponen. Yang pertama ada ESP32, itu sebagai kontrol pertama. Kemudian ada relay sebagai saklar elektronik yang menghubungkan atau memutus arus listrik. Kemudian ada kabel jumper, yaitu penghubung listrik dari ESP ke relay. Dan kemudian ada lampu dan fitting. Ini sebagai output utamanya. Baik, selanjutnya ada beberapa upgradean yang bisa ditambahkan pada sistem kontrol lampu jarak jauh ini. Yang pertama, itu dapat ditambahkan sensor gerak PIR dan cahaya LDR. Jadi untuk sensor PIR itu sendiri, sistemnya itu ketika lampu itu mendeteksi ada sensor yang mendeteksi ada gerakan di suatu ruangan, maka lampu tersebut akan otomatis menyala. Dan sedangkan untuk sensor LDR itu ketika di ruangan tersebut misal tiba-tiba suasana malam itu kan biasanya gelap. Nah, itu maka akan menyala sendiri. Dan mungkin itu bisa
dibuat otomatis atau tidak tuh nanti tergantung di program sistemnya. Selanjutnya ada menambahkan fitur kamera yang bisa mengambil foto atau streaming video langsung dari HP atau browser. Nah, jadi untuk fitur ini sendiri itu bisa seperti CCTV untuk memantau ruangan yang ingin dipasang oleh lampu itu bisa dipantau melalui HP ataupun browser. Selanjutnya juga begitu mikrofon itu sama sistemnya seperti kamera, itu nanti bisa berkomunikasi secara langsung lewat lampu tersebut yang tersorot oleh kamera. Nah, untuk memudahkan penambahan sistem-sistem di atas itu agar menjadi satu, itu maka dibuatlah untuk kedepannya tidak lagi memerlukan website lagi dan cukup dengan aplikasi. Oke, kemudian ada tampilan web yang seperti ini. Setelah itu ini project preview-nya. Oke, sekian, terima kasih.